Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori tentang modernisasi. Sebelum memasuki ke teori, sebaiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Cika Ifranti, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Dalili Siti Mulyani. Yang ketiga ada Elina Sopiana. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika kemudian melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda akibat perang. Tidak lama kemudian Eropa bangkit dari keterpurukan. Keterlibatan Amerika tersebut ternyata bukan hanya menolong negara-negara Eropa, akan tetapi juga memberikan banyak keuntungan bagi Amerika. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dasar teori modernisasi. Yang pertama berangkat dari kutub dikotomis antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional, di mana masyarakat modern lebih diidentikan pada negara-negara maju, sedangkan masyarakat tradisional lebih diidentikan pada negara-negara berkembang. Yang kedua, berangkat dari modernisasi tersebut, negara-negara maju dinilai lebih dominan karena mereka menularkan nilai-nilai budaya modern dan memberikan bantuan modal, serta teknologi yang mereka ciptakan itu lebih canggih. Nah, teori ini menekankan bahwa proses pembangunan masyarakat yang gagal itu berasal dari faktor internal negara itu sendiri, bukan berasal dari faktor eksternalnya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari teori modernisasi. Yang pertama ada Herk Domar, yang menjelaskan tentang tabungan dan investasi. Domar sendiri lebih menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah pada penyediaan modal dan investasi. Lalu yang kedua ada Bevelits. Bevelits ini menjelaskan tentang faktor-faktor non-ekonomi seperti keterampilan yang tentunya nanti akan menekankan adanya hubungan-hubungan sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas. Lalu yang ketiga ada Max Weber. Weber sendiri lebih menekankan pada nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya, terutama nilai-nilai agama. Salah satu topik pembangunan yang menarik dari Weber yaitu tentang peran agama yang menyebabkan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada Rostow. Rostow sendiri lebih menjelaskan tentang 5 tahap pembangunan. Yang pertama ada masyarakat tradisional, di mana pada periode ini masyarakat itu belum menguasai ilmu pengetahuan dan mereka masih mempercayai kekuatan-kekuatan manusia. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan faktor produksi itu sangat terbatas pada saat itu. Lalu yang kedua ada prakondisi untuk lepas landas, di mana masyarakat tradisional ini memang sangat lambat untuk bergerak maju, tetapi mereka konsisten sampai akhirnya mereka berada di titik prakondisi untuk lepas landas. Lalu yang ketiga ada lepas landas, di mana di sini faktor-faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi akhirnya tersingkirkan. Lalu yang keempat ada bergerak ke kedewasaan, di mana pada periode ini proses kemajuan itu semakin bergerak maju. Contohnya, barang yang awalnya diimpor dari luar akhirnya bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Lalu yang kelima ada zaman konsumsi massal yang tinggi, di mana pada periode ini pendapatan masyarakat konsumsi itu tidak lagi terbatas, tetapi semakin meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri utama dari teori modernisasi. Yang pertama yaitu teori ini didasari atas dikotomi atau apa yang disebut sebagai modern dan tradisional. Modern itu merupakan negara-negara yang maju, sedangkan tradisional diistilahkan untuk negara-negara yang berkembang. Kemudian yang kedua, teori ini juga didasarkan atas faktor-faktor non-material sebagai penyebab dari kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran manusia. Kemudian yang terakhir, teori ini bersifat historis. Hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal dan dapat diberlakukan tanpa memperhatikan waktu dan tempatnya. Selanjutnya kesimpulan. Faktor-faktor yang mendorong ataupun menghambat pembangunan harus dicari di dalam negara-negara yang bersangkutan tersebut, bukan di luarnya. Beberapa contoh diantaranya misalkan kurangnya pendidikan pada sebagian besar masyarakatnya, kemudian adanya nilai-nilai budaya lokal yang kurang menghargai kekayaan material, dan lain-lainnya.
Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh semua teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.